Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Zakal Fauzan dengan NIM 3337079. Di kesempatan kali ini saya ingin mengumpulkan tugas UTS PBO berupa video di mana saya diminta untuk menjelaskan sistem perpustakaan mini yaitu berbasis OOP yaitu Object Oriented Programming atau bahasa Indonesianya sesuai mata kuliah program berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan bahwa karena ini perpustakaan, saya menggunakan sistem classing ya OOP sendiri, yaitu buku yang dimana terdapat private string judul, private string penulis, lalu private integer stock. Dimana judul itu ya untuk judul bukunya, penulisnya itu siapa penulisnya, lalu stock ini ada berapa banyak buku tersisa di perpustakaan. Lalu private ini merupakan salah satu bentuk dari encapsulation data di OOP itu sendiri, di mana private ini berarti kita tidak bisa mengubah datanya semena-mena ketika tidak melalui metode atau hal tertentu, di mana hal tersebut tuh sudah jadi hal pasti gitu, hal yang bagaimana kalimatnya ya, private itu nggak bisa diotak-atik dari luar dengan mudah, simpel seperti itu. Lalu sebelum ke mahasiswa, saya akan mulai dari user class dulu, di mana kelas user ini terdiri dari protected string nama, protected string name, lalu protected integer max pinjam, protected integer buku dipinjam. Nah, di sini kenapa ada protectednya, dikarenakan meskipun tidak seketat private, namun protected memerlukan beberapa syarat untuk dipenuhi, di mana protected itu sendiri berkaitan dengan sistem berkaitan dengan sistem inheritance yang berada di OOP itu lagi, yaitu ketika user ini adalah parents dan mahasiswa adalah children ya. Kenapa user parent sedangkan mahasiswa children? Dikarenakan mahasiswa menggunakan tipe-tipe data yang diambil berdasarkan user class, di mana user class ini tuh bisa digunakan tidak hanya untuk mahasiswa. Misalkan ingin menambahkan dosen, di mana menggunakan tipe yang sama, namun ini mengisi NPM lalu dapat membedakan di situ lagi untuk lebih rumit lagi. Namun dikarenakan di sini diminta hanya untuk max pinjam, ya diadakannya mahasiswa kelas ini untuk max pinjam karena diminta dari tugasnya untuk memberi batasan untuk peminjaman buku berdasarkan akhiran dari NIM, yaitu super var 1 dan var 2, di mana string var 1 dan var 2 ini merupakan hal yang akan diambil dari user class, dan juga ketika mengisi data tambahan dalam bentuk buku maupun user itu akan melalui salah satu terms di OOP juga, yaitu konstruktor, di mana konstruktor ini menggunakan semacam disk yang dimana ketika kita mengisi nih data kelas ataupun contohnya yang lain-lain, itu akan perlu menginisialisasi data tersebut hingga terisi semuanya, di mana ketika kita mengisi user maka akan diminta untuk mengisi nama, NIM, lalu buku dipinjam, meskipun yang ini tidak wajib ya, karena yang dimasukkan hanya string var 1 dan string var 2. Oke. Mungkin lalu sistem ada kelas purpose, di mana ini adalah sistem dari buku itu, pembukuan itu sendiri, perpustakaannya, yang dimana ada fungsi tambah buku, buku var 1 menambahkan daftar buku dengan fungsi add gitu. Jadi ketika kita ingin menambahkan buku, kita menggunakan fungsi itu ini. Terus selanjutnya ada tampil semua buku, di mana kita dapat melihat segala macam buku yang sudah ada di dalam perpustakaannya. Baik, selanjutnya tentu ada main class juga. Main classnya itu berisi data-data var yang sudah ada dari misalnya contohnya ini, dan lalu saya menambahkan beberapa data dummy juga, yaitu di mainnya private ini mana isi dummy, yaitu ada tambah buku, yang bukunya itu saya menambahkan 3, Java OP, penulisnya itu adalah Pak Royan, lalu ada stoknya 3, lalu struktur data Pak Cakra stoknya 2, lalu judul
ngasih data Bu Febri stoknya 4. Lalu ada nama-nama mahasiswa Fauzan Abdul Rozak dengan akhiran NIM yang berbeda-beda yang memenuhi setiap kondisi lah. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung running saja. Ya, seperti yang bisa dilihat, saya menggunakan bisnis proses di mana harus login terlebih dahulu. Yang pertama ada admin, lalu yang kedua ada mahasiswa. Simpel saja, admin itu untuk memiliki menu yaitu tambah buku, tampilkan buku, lalu tampilkan mahasiswa. Kita tampilkan mahasiswa terlebih dahulu. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah ketiga mahasiswa yang tadi sudah ada. Lalu tampilkan buku, ini buku-buku yang sudah ada tadi. Mari kita tambahkan buku terlebih dahulu. Pertama saya ingin menambahkan buku, misalkan tata cara dulu. Ya, penulisnya itu adalah Bu lalu stoknya misalkan 5. Jika kita menampilkan buku, maka bukunya sudah terlihat di dalamnya. Baik, selanjutnya, misalkan saya login menggunakan menu mahasiswa. Ketika saya login menggunakan menu mahasiswa, sebenarnya ini mungkin bisa lebih rapi lagi, tapi di sini saya menggunakan sistem statis, jadi yang dimana harus mengisi sendiri gitu, manual kalau ingin registrasi. Ya, seperti kuliah pada umumnya. Jadi ketika sudah diregistrasi ke dalam sistemnya, maka akan muncul nama-namanya. Lalu saya misalkan ingin menggunakan akun Rozak, di mana dia memiliki peminjaman buku paling sedikit, yang itu berjumlah 2 atau 3. Lupa, saya maaf. Misalkan kita lihat buku seperti yang tadi, seperti pinjam buku, saya ingin meminjam punya Bu Febri, lalu juga saya ingin meminjam buku yang dibuat oleh Bapak Royan. Lalu misalkan saya ingin meminjam lagi, seharusnya sudah tidak bisa dalam meminjam buku, dikarenakan batasan dari peminjaman mahasiswa dengan berakhiran NIM 2, yaitu Rozak ini, itu adalah hanya 2 buku yang tadi sudah disebutkan. Lalu jika ingin mengembalikan buku, saya tinggal meletakkan di tempat yang sama, lalu mengembalikan lagi, taruhnya lagi di Paroyan. Lalu misalkan saya meminjam buku di tempat yang lain, lalu saya mengembalikan di tempat lain, itu saya udah coba beberapa kali, namun masih agak sedikit error, jadi saya belum bisa melakukan scanning dengan lebih baik. Dimana sistem mematikannya itu supaya ketika saya meminjam buku dari satu titik, saya ketika mau membalikan buku yang lain itu tidak terbaca. Namun untuk sekarang saya belum mengerti. Jadi untuk UTS sekiranya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.